Kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, terambil dari kitab Perjanjian Lama, menurut kitab Kejadian pasal 20, kitab Kejadian pasal 20, ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, di tangan kami telah terbuka kitab suci. Kami ingin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Kami mohon kepadamu ya Allah, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama boleh kami simpan di dalam hati kami masing-masing untuk selanjutnya kami mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abraham dan Abimelek. Demikian sabdanya. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya,
Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikel perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Sampai sekian jauh firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang telah mendengar sabda Allah dan yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita baru saja mendengar sebuah kisah yang sangat mengharukan. Perjalanan kehidupan suami istri yang dicatat dalam Alkitab, yaitu Abraham dan Sarah. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-18, maka saya mencatat di situ, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada 2 tokoh penting yang dibicarakan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah Abraham, dan yang kedua adalah Abimelek. Siapa Abraham itu? Saya yakin saudara-saudara kita sudah sangat mengenal setelah membaca dan menjadi orang percaya siapa sebenarnya Abraham. Kita kenal bahwa dia adalah memperoleh predikat yang sangat tinggi yang disebut sebagai bapa segala orang beriman. Bukan saja itu, saudara-saudara, di dalam bacaan kitab Kejadian sebelumnya menceritakan kepada kita siapa sebenarnya Abraham. Ia adalah pribadi yang keluar dari Ur Kasdim,
dan berjalan bersama istri dan anak-anak. Kita ingat Sarah adalah seorang perempuan yang disebut sebagai mandul. Mereka berjalan dengan jarak yang cukup panjang untuk menempuh tempat di mana ayahnya berada, yaitu Haran. Ayah dari Abraham adalah Tera. Ketika mereka berada di Haran, Allah memberikan perhatian secara khusus kepada Abraham. Allah berkata kepada Abraham, engkau harus meninggalkan Haran. Engkau harus berjalan keluar dari negerimu, dan aku memilih engkau menjadi salah satu orang dalam keluargamu sebagai cikal bakal sebuah bangsa yang besar, yang kita kenal dengan bangsa Israel. Itu Abraham. Sedikit kita melihat, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 12, saya baca satu ayat tentang Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Allah berkata kepada Abraham begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi seorang pribadi Abraham, Allah akan menjadikan dia menjadi sebuah bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Allah menunjuk Abraham. Allah mau agar supaya Abraham ini adalah cikal bakal dari sebuah bangsa yang pada akhirnya Allah akan memilih bangsa ini menjadi bangsa pilihan Allah. Luar biasa. Karena itu saudara-saudara, dalam cerita Abraham, pada akhirnya orang sampai pada mengatakan Abraham adalah bapa segala orang percaya. Kalau kita baca perjanjian baru, kisah tentang Lazarus, semua orang Yahudi berkeyakinan bahwa kalau mereka mati, mereka ingin agar supaya mereka berada di pangkuan Abraham. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat siapa itu Abimelek. Saudara-saudara, seringkali kita menganggap bahwa Abimelek itu adalah nama seseorang. Sebetulnya tidak. Abimelek bukan nama seseorang, tetapi gelar seseorang. Kalau di dalam bangsa Filistin disebut Abimelek, itu mau mengatakan orang ini bergelar sebagai raja. Jadi Abimelek itu adalah raja. Sama, saudara-saudara, dengan kalau kita pergi ke Mesir, kita tahu ya apa yang disebut dengan raja orang Mesir, Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu gelar sebagai raja. Kalau kita pergi ke Mesir, Mak Bet sudah pernah, ya. Kalau kita pergi ke Mesir itu ada 3 piramid besar. Piramid besar itu dibangun oleh Fir'aun. Yang pertama, piramid yang besar itu adalah piramid yang disebut dengan Khufu. Jadi Fir'aun Khufu yang membangun piramid itu. Khufu adalah nama, Fir'aun adalah gelar sebagai raja. Yang kedua, saudara-saudara, piramid yang sedang disebut dengan piramid Khafre. Itu juga sama, ya. Fir'aun Khafre yang membangun piramid itu. Dan yang ketiga, Menkaure, ya, Fir'aun Menkaure yang membangun piramid. Jadi
Abimelek adalah gelar dan bukan nama. Saya katakan ini oleh karena banyak sekali menganggap bahwa Abimelek itu nama orang. Padahal Abimelek itu adalah gelar. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita perhatikan dua tokoh ini. Tokoh yang pertama adalah tadi saya katakan tokoh yang sangat terkenal. Bahkan ia mendapat predikat sebagai orang bapa dari segala orang percaya. Tetapi saudara-saudara, Alkitab jujur, ya, Alkitab jujur untuk mengatakan bahwa Abraham adalah juga seorang yang berdosa. Ia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sama seperti saudara-saudara tokoh-tokoh besar, Raja Daud, Raja Salomo. Mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa di mata orang Israel. Tetapi tokoh-tokoh yang besar menurut kesaksian Alkitab adalah orang-orang yang juga jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kalau kita membaca cerita tadi, ya, tentang Abraham memasuki wilayah Gerar yang dipimpin oleh Abimelek, raja Palestina ini. Mereka berbohong. Dan Abraham sudah beberapa kali berbohong. Ketika masuk Mesir dulu, dia juga berbohong. Kalau orang tanya, ya, di Mesir, kalau orang tanya bilang beton dua bersaudara. Beton dua bersaudara. Memang betul, mereka dua bersaudara. Tetapi lebih dari itu, mereka dua suami istri. Ketika bacaan kita mereka masuk ke wilayah Gerar, mereka dua juga berbohong. Mereka bersepakat. Abraham katakan kepada Sarah, kamu ini cantik sekali. Ya, kalau masuk ke wilayah Gerar ini, sebaiknya kita dua bersepakat beton dua bersaudara. Apa maksudnya dengan kebohongan ini? Supaya saudara-saudara Abraham tidak dibunuh. Karena kebiasaan pada waktu itu adalah kalau ada perempuan yang cantik, ya, seorang ibu yang cantik bersama suaminya, orang asing masuk ke satu wilayah, maka yang menjadi korban adalah suaminya akan dibunuh dan istrinya akan diambil oleh raja. Karena itu Abraham berpikir, ini kalau saya tidak katakan berbohong begini, nanti saya mati. Kalau saya mati, saya kehilangan Sarah. Karena itu mereka bersepakat untuk berbohong. Omong kosong. Konteksnya tentu berbeda dengan kita. Ya, kalau sekarang janganlah. Kalau papa dan mama ada jalan di mall, ketemu banyak orang, jangan papa bilang, mak, kalau orang tanya, begitu ya. Atau mama bilang kepada bapak kalau orang tanya bilang beton dua bersaudara ya. Jangan bilang beton dua suami istri. Itu makali mama langsung kadeluk memang. Ya, lu mau dapat ini, lu pu enak lah. Ya, lu kawin sembeta baru lu sengaja menyangkal sembeta di muka umum, nah itu susah. Tapi konteksnya beda. Ini pilihan solusi yang paling sulit bagi Abraham. Sebab sudah berlaku umum pada waktu itu. Kalau masuk wilayah ini, ya kalau istri cantik harus bilang begitu. Memang noda kekeluargaan suami istri itu pasti ada. Tapi paling tidak suami tidak dibunuh. Jadi itu pilihan yang paling sulit pada waktu itu. Kalau sekarang pilihan paling gampang, jangan bikin sulit lah, ya, jangan bikin sulit.
Saudara-saudara yang saya kasihi, jadi Alkitab itu jujur untuk mengatakan apapun kebohongan Abraham, tetap Allah tidak setujui. Dan cara untuk menegur Abraham atas kesalahan Abraham itu bukan Allah datang kepada Abraham dan katakan, kau sudah berbohong, kau harus jujur. Sebab kalau jujur, Allah tahu juga bahwa itu masalah besar bagi mereka. Yang Allah tempuh adalah memberikan solusi yang lain. Allah menghampiri Abimelek. Allah mengingatkan kepada Abimelek. Walaupun Abraham yang salah, tapi Allah mengingatkan kepada Abimelek, jangan coba-coba. Jangan coba-coba menyentuh Sarah karena dia sudah punya suami. Dan dia punya suami itu adalah nabi. Dia adalah orang yang saya persiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun Abraham yang melakukan kesalahan. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Abraham yang salah, Abimelek yang dapat sasaran? Iya kan? Kalau kita pakai logika kita, Abraham yang berbohong, Allah menyalahkan Abimelek. Bukankah Allah mengatakan kepada Abraham, kau harus jujur? Tetapi Abimelek yang jadi masalah. Saudara-saudara, memang solusi manusia, jalan keluar yang ditempuh oleh manusia itu berbeda dengan solusi jalan keluar yang ditempuh oleh Allah. Kadang-kadang saudara-saudara, dalam kehidupan kita ingin untuk ada solusi. Tetapi solusi itu kadang-kadang kebohongannya itu lebih banyak. Dan itu ditunjukkan oleh Abraham. Solusi-solusi yang kita tempuh dalam kehidupan, pengalaman hidup kita itu banyak. Tetapi kadang-kadang bertentangan dengan iman dan hati nurani kita. Yang sebenarnya tidak ada konsekuensi apa-apa pun, kadang-kadang kita berbohong. Bapak di mana? Kalau ada yang telepon, kita sudah tunggu, Bapak belum datang. Padahal Bapak berbangun tidur, Bapak bilang sudah OTW. Coba. Padahal dia kasih tahu saja bahwa saya masih tidur, mohon maaf begitu. Saya terlambat karena ketiduran. Tidak ada konsekuensi apa-apa. Kenapa solusinya harus berbohong dan berbohong terus? Tetapi Allah mempunyai solusi yang berbeda dengan cara itu. Kenapa? Karena Allah telah mengikat janji. Allah sudah berjanji kepada Abraham, aku akan membesarkan engkau. Engkau adalah cikal bakal menjadi sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang memberkati bangsa-bangsa. Sekarang ini kita mengalami berkat itu. Dari Abraham, Allah memilih bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel, orang-orang mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, Allah tetap bukan mentolerir kebohongan Abraham. Tetapi Allah lebih memilih menjaga janji dan setianya kepada Abraham. Kau boleh berbohong, saya tidak setuju itu. Tapi saya mencegah supaya kamu terus berjalan menurut rencana Allah. Saya menekan Abimelek. Itu cara Allah. Supaya apa? Supaya sekalipun Abraham melakukan kesalahan, Allah yang setia itu tetap memelihara kasih setia. Luar biasa. Allah tidak mengatakan kepada Abraham, Abraham, karena kau tidak setia, saya ganti orang saja. Saya pilih orang saja. Sebab Allah itu maha kuasa. Sekali dia tidak setia, Allah bisa saja membuang Abraham. Allah bisa memilih Lukas. Allah bisa memilih Bobby. Allah bisa memilih Pak Adi. Siapa saja bisa. Allah bisa memilih. Tapi Allah sudah berjanji kepada Abraham, dia akan setia pada janji itu.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di bulan keluarga ini kita belajar paling tidak dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan selalu setia memelihara perjanjian. Bahkan ketika suami istri melakukan hal yang dapat membatalkan janji Tuhan, Allah tetap setia pada janji. Abraham dan Sarah dipilih oleh kasih karunia Allah untuk dapat berperan dalam sejarah keselamatan. Dan janji itu dipelihara oleh Allah. Dalam rumah tangga kita semua yang sudah menikah, kita pernah berjanji di depan sini. Ya kan? Tidak ada orang Kristen yang menikah tanpa janji. Semua suami istri pernah berjanji di hadapan sini. Di altar Tuhan, kita pernah berjanji. Suami kepada istri, istri kepada suami. Apakah kita setia pada janji? Tidak. Sebab pasti seorang bapa pernah berbohong kepada istrinya. Seorang istri pernah berbohong kepada suaminya. Kalau saya tidak salah, ya, kita pernah, entah dalam pengalaman yang praktis, yang sederhana apapun. Daripada kita ribut, lebih baik saya bilang begini. Daripada kita beribut lebih, tidak apa-apa. Walaupun Allah tidak membenarkan itu, tetapi itu tidak berarti bahwa Allah membatalkan berkatnya bagi saudara dan saya. Yang Allah ingin adalah kita menyadari bahwa kita adalah Abraham kecil yang perlu terus-menerus mendekatkan, belajar dari Allah yang setia itu. Jangan belajar dari kesetiaan siapapun, belajar dari kesetiaan Tuhan, bahwa Dia adalah setia. Jadi kalau suami saya tidak setia, saya harus belajar bukan karena ketidaksetiaannya, tetapi belajar dari kesetiaan Tuhan supaya saya tetap setia kepada suami. Jangan katakan karena kau tidak setia saya tidak perlu lagi kau dalam hidup, atau sebaliknya. Seorang suami kalau istrinya tidak setia, jangan belajar dari ketidaksetiaan istri itu. Belajar dari kesetiaan Allah untuk mengatakan kepada istri, sekalipun engkau tidak setia kepada saya belajar dari kasih setia Allah itu untuk tetap setia kepadamu. Ya. Nah, kadang mama orang juga jahat ya. Kalau bapak sudah ketahuan, lu jangan harap mama mau cuci bapak pembaju lain. Kalau bisa setrika kasih angus, lu rasa di situ. Ya, tidak. Tapi ada seorang mama yang betul-betul setia. Dia tahu suaminya itu tidak betul, tapi dia terus melayani suaminya dengan setia. Dia belajar dari siapa? Dia belajar dari Tuhan. Kalau ukuran kesetiaan, semua ini kita ini gelap, hitam di hadapan Allah. Siapa yang bilang bersih? Abraham saja gelap, saya juga gelap, bapak mama juga sama. Tapi Allah memilih kita bukan karena kita ini sudah terang. Kita tetap gelap. Yang Allah inginkan adalah dari gelap itu kita belajar terus untuk mendekati hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar solusi yang ditempuh manusia dan yang dipakai oleh Allah. Allah sangat bijak. Saudara-saudara tahu ketika Allah datang menghampiri Abimelek dalam mimpi dan tidak mengatakan itu kepada Abraham, Allah ingin memperbaiki itu. Itu solusi yang paling tepat, yaitu bahwa dalam kesulitan yang dipikirkan Abraham dan Sarah, Allah turut bekerja untuk menciptakan sesuatu yang baik bagi Abraham dan bagi Sarah. Dalam kehidupan kita juga, saya kira
Kita semua mengalami banyak masalah. Terlalu amat banyak masalah. Yang kadang-kadang kita berpikir untuk mencari solusi sendiri menurut apa yang kita tahu. Yang sebenarnya bisa saja itu salah. Karena itu firman Tuhan mau mengajak kita di bulan keluarga ini. Setiap solusi suami istri, hadirkan Tuhan yang setia itu. Agar supaya Bapak Mama sekalian, kesulitan-kesulitan apapun, kita tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita minta supaya Tuhanlah yang juga turut bekerja memberikan solusi kepada kita. Saudara-saudara nonton di televisi, banyak sekali kejahatan. Suami bisa bunuh istri, istri juga bisa bunuh suami. Anak-anak bisa membunuh orang tua. Ada pelanggaran-pelanggaran, pencurian, pembunuhan, macam-macam. Coba cek, cari apa akarnya. Akarnya itu pasti banyak. Kalau orang mencuri sampai membunuh, kalau ditanya kenapa, akar persoalannya karena dia kesulitan ekonomi. Apakah kesulitan ekonomi itu hanya satu cara untuk membunuh orang lain? Tidak. Kalau Tuhan hadir dalam diri kita, ada solusi yang lebih baik dari itu. Di bulan keluarga ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lebih mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah setia. Di bulan keluarga ini kita harus katakan sebagai suami dan sebagai istri dan sebagai anak-anak, Tuhan Engkau luar biasa setia. Saya mau belajar dari kesetiaan Tuhan itu. Saya mau mempraktikkan kesetiaan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Supaya dengan demikian, di bulan keluarga ini, keluarga-keluarga Kristen semakin dekat kepada jalan dan kebenaran Tuhan. Amin.